selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabina Nigayesi. Saya dari program studi PG PAUD kelas A3 NIM 1903080889. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implementasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya dalam Pengembangan Karakter Anak di TK Roymana. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Yang kedua, wujud kebijakan pendidikan. Yang ketiga, implementasi pendidikan. Yang keempat, komponen kurikulum 2013 PAUD. Yang kelima, implementasi kurikulum PAUD. Yang keenam, konsep pendidikan karakter. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kebijakan pendidikan. Menurut Tilar dan Rian Nugroho, 2008 halaman 140. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, wujud kebijakan pendidikan. Dalam masa Orde Baru, para penguasa telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan ketika berkuasa. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di masa Orde Baru berupa undang-undang pendidikan yang dibuat oleh DPR selaku Dewan Legislatif, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Pendidikan, serta aturan-aturan lain lebih spesifik yang menyangkut kurikulum nasional atau Kurnas. Yang ketiga, implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan. Kamus Webster dalam Joko Widodo 2007 halaman 68. Implementasi diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan meliputi undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya sehingga menghasilkan dampak atau akibat. Arif Norman 2012. Yang keempat, komponen kurikulum 2013 PAUD. Muatan kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari yang pertama, program pengembangan nilai agama dan moral mencangkup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang sumber dari nilai agama dan moral, serta bersumber dari kehidupan masyarakat dalam konteks bermain. Yang kedua, program pengembangan fisik motorik mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestik dalam konteks bermain. Yang ketiga, program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk mengembangkan kematangan proses berpikir dan konteks bermain. Yang keempat, program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain. Yang keenam, program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan aspirasi seni dalam konteks bermain. Selanjutnya, implementasi kurikulum PAUD 2013. Dalam proses pelaksanaan kurikulum 2013 PAUD, menggunakan model pembelajaran tertentu dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendapat Suyadi 2014 halaman 44-50. Beberapa model pembelajaran anak usia dini antara lain yang pertama, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok merupakan model pembelajaran di mana anak didik dibagi dalam beberapa kelompok dalam kegiatan yang berbeda-beda. Yang kedua, model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut merupakan model pembelajaran yang menggunakan sudut-sudut kegiatan sebagai
pusat pembelajaran dan disesuaikan dengan tema yang dibahas. Yang ketiga, pembelajaran area. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sendiri sesuai dengan niatnya dan mengutamakan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, model pembelajaran sentra. Model ini sering disebut sebagai Beyond Cancer and Treatment, merupakan model pembelajaran yang berpusat di sentra bermain dan ketika anak berada di dalam lingkaran. Selanjutnya, pendidikan berbasis budaya. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan kepada manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang B, pengertian budaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya ialah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Konsep kebudayaan menurut pandangan Keonigrat 2002, halaman 9 adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. C. Wujud kebudayaan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya memanjang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau terdapat beberapa suku bangsa dengan berbagai budaya yang mewarnai kasah alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Perbedaan kebudayaan setiap suku bangsa menjadi suatu identitas warganya dan suatu ciri khas daerahnya meliputi adat istiadat, cerita rakyat atau folklore, tradisi lisan, dan sebagai kebudayaan lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Di sini saya menyimpulkan tentang makalah saya. Pendidikan adalah sebuah proses pemberian ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial kepada peserta didik dalam mencapai kedewasaannya menuju manusia seutuhnya. Insan Kamil. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2003. Sekian dan terima kasih.